Salam dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 18 ayat yang ke-14 sampai 17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan ini terjadi supaya genaplah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di dalam ayat 14 Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Dan setelah itu menjelang malam, maka dibawanya lah begitu banyak orang yang menderita berbagai-bagai penyakit dan kerasukan setan. Yesus menyembuhkan mereka dan mengusir setan-setan itu. Lalu genaplah apa yang disampaikan oleh Yesaya. Matius ini mencatat, meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, khususnya kitab Nabi Yesaya. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi sudah termakan dengan pengajaran daripada seorang yang namanya Maimonides yang menuliskan tentang Rambah Hilkot Melakim, yaitu Yesaya 53 dilewati. Mereka tidak percaya bahwa konsep Mesias yang menderita itu adalah yang tergenapi dalam diri Mesias atau Yesus Kristus. Bagi mereka bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Sebagaimana dituliskan dalam Daniel 9 ayat yang ke-25, bahwa mereka sedang menunggu Mesias yang secara politik akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Sehingga terjadi kontradiksi. Setiap kali pembacaan Yesaya 53 di sinagog itu pasti akan dilewatkan, karena mereka tidak mengakui Mesias yang menderita. Yang mereka mempercayai adalah Mesias yang akan menjadi raja seperti Raja Daud, yang mengalahkan begitu banyak musuh dan mendirikan suatu kerajaan yang luar biasa, yaitu di Yerusalem. Namun yang terjadi dalam ayat ini, Yesus sedang menjelaskan bahwa dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya, sebagaimana juga disampaikan oleh Petrus, bahwa dialah dalam 1 Petrus 2 ayat 24, dialah yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Penting untuk dipahami bahwa kita tidak hanya berbicara tentang penafsiran Kristen ataupun para rabi Yahudi zaman kuno yang menafsirkan Yesaya 53 ini. Kita percaya, kita imani bahwa Yesaya 53 adalah merupakan nubuat yang ditujukan kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang menyembuhkan mertua Petrus, mengusir setan orang-orang yang sudah kerasukan, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yesuslah merupakan penggenapan daripada Mesias yang menderita, yang dituliskan dalam Yesaya 53. Pandangannya atau penampilannya tidak meyakinkan, tetapi dialah yang dikaruniai Allah untuk menjadi pembayaran dosa-dosa kita manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dia harus menderita, tapi semuanya dia menerima dengan hati yang penuh sukacita. Dalam Matius 8 ayat 17 ini dia memikul kelemahan kita. Dia memikul kelemahan mertua Petrus. Dia juga memikul kelemahan kita. Dia menanggung segala penyakit kita. Kata penyakit, kata menanggung ini dalam bahasa Yunaninya yaitu kata bastaso, yang berarti menaruh pada dirinya sesuatu untuk dibawa. Dia bawa semua penyakit kita di atas kayu salib, sehingga oleh bilur-bilurnya kita pasti disembuhkan apapun penyakit kita. Kita harus percaya bahwa dia yang menopang kita. Kata menopang ini juga memiliki pengertian seperti akar
yang menopang tumbuhan yang di atasnya. Akar itu tidak kelihatan, tetapi justru akar itu yang menjadi kekuatan, memberikan kehidupan, yang memberikan kesegaran, sehingga tumbuh-tumbuhan ini akan kuat menghadapi angin badai sekalipun, dan dia akan bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.